Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar radio Silaturahim. Tiba saatnya kita berbincang dengan Dr. Sarbini Abdul Murad. Kami kenal sebagai Dr. Ben, Ketua Pembina Medical Emergency Rescue Committee. Menyangkut perkembangan di Timur Tengah. Dok, banyak yang menanyakan kepada redaksi apa yang terjadi di Gaza. Sebelumnya kami tahu bahwa banyak penjarahan terhadap bantuan-bantuan dari berbagai negara. Lantas ada pula kisah wawancara dengan tawanan baru-baru ini. Dan juga terakhir kok bisa ada mendemo tentang keberadaan Hamas di Gaza. Strategi apa yang sedang terjadi? Mungkin Dr. Ben bisa berikan pencerahan untuk pendengar radio Silaturahim di berbagai tempat jagat raya ini. Tafadhol Dr. Ben. Terima kasih Pak Ihsan. Kita lihat bahwa di Palestina sendiri, Pak Ihsan, itu memang banyak faksi-faksi yang terbentuk di sana itu dengan berbagai macam orientasi politik dan ideologis. Itu semua sudah menjadi berita yang semua kita ketahui. Dan kalau kita balik ke Gaza, Pak Ihsan, ketika blokade yang begitu ketat oleh Israel, kemudian menyumpal semua pintu-pintu masuk dan dibuka satu pintu melalui Karim Shalom, sehingga akses ke sana itu terjadi seleksi yang sangat ketat sekali yang dilakukan oleh Israel. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa ada beberapa truk-truk atau bantuan manusia yang dikasih akses oleh Israel, kemudian terjadi perampokan, penjarahan dan pembayaran sangat dengan harga yang sangat tinggi oleh orang-orang yang memang sudah dipelihara, dibina oleh Israel. Tadi beberapa mereka itu tidak mencerminkan Gaza keseluruhannya, warga Gaza keseluruhannya. Ada beberapa orang yang memang sejak lama mereka memang dibina oleh Israel, boleh bisa jadi intelijen Israel atau orang-orang yang memang sudah menjadi bagian dari pergerakan intelijen Israel. Dan kita lihat juga bahwa Hamas melakukan tindakan tegas terhadap mereka, sehingga mereka yang tewas karena tindakan tegas yang dilakukan oleh Hamas. Itu satu, Pak Ihsan. Dan yang kedua, Pak Ihsan, kita lihat juga bahwa tawanan-tawanan ini memang mereka itu di tempat yang begitu tersembunyi, begitu aman, ya, tanda petik, Pak Ihsan. Sehingga memang Hamas mencoba untuk memberikan perlakuan secara Islam kepada mereka. Apa kebutuhan mereka, apa kekurangan mereka, semua mereka lengkapi, mereka kasih dengan begitu baik, sehingga mencerminkan akhlak Islam yang diajarkan oleh agama Islam. Tapi kita lihat bahwa bagaimana misalnya Israel memberikan satu serangan-serangan yang menggunakan protokol Hannibal, misalnya. Mereka menyerang dan mereka tidak peduli dengan tawanan sebenarnya mereka itu. Walaupun Benyamin mengungkapkan bahwa mereka akan menyampaikan tawanan sebagainya, tapi mereka sebenarnya tidak melakukan itu, Pak Isa. Karena jelas si Halevi mengatakan bahwa kami melakukan protokol Hannibal, di mana kami hadisi itu tawanan juga, Pak Isa, intinya itu. Dan kemudian kita lihat statement terakhir si Smotrich, Pak Isa, itu mengatakan bahwa tawanan hari ini adalah bagian dari Hamas. Dan mereka yang sudah dilepaskan oleh Hamas, mereka bagian dari Hamas. Karena mereka dipanggil ke Amerika, ketemu sama Trump, mereka memberikan satu gambaran yang positif terhadap Hamas. Kemudian bagaimana Adam Boehler, Adam Boehler utusan khususnya, si Trump, kemudian ketemu sama tokoh-tokoh Hamas di Qatar. Dan mereka setelah itu dia mempunyai persepsi yang berbeda terhadap Hamas. Terakhir dipotong, dan tidak dikasih akses untuk melakukan negosiasi dengan Hamas. Balik ke Witkoff terakhir untuk negosiasi ini. Karena si Adam belum dunia bahwa bagaimana perlakuan Hamas yang begitu manusiawi terhadap tawanan, kemudian visi misi mereka dan sebagainya. Secara nurani mereka tidak bantah, Pak Ihsan. Nah, maka utusan si Adam Boehler, itu teman-teman Luhut juga itu, dan itu tidak dikasih akses untuk selanjutnya melakukan negosiasi dengan Hamas. Kemudian Pak Ihsan, bisa demonstrasi kita lihat. Yang terjadi awalnya itu di rumah sakit Indonesia, Pak Ihsan. Kan Indonesia. Bahwa kita lihat ini semua adalah setting, Pak Ihsan. Walaupun ada beberapa anggap bahwa ini ada terjadi satu gejolak di Palestina, itu tidak menggambarkan warga Gaza, Pak Ihsan. Dan melihat bahwa berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Israel untuk menekan, menumpas Hamas, mereka selalu gagal. Sampai terakhir statement dari Yordania bahwa mereka akan sasaran solusinya itulah untuk mengusir Hamas, dengan 3.000 orang kan dieksir dari situ. Dan
demonstrasi ini semua orang tahu Pak Isan. Semua saya dapatkan dari teman-teman di sana yang mengatakan bahwa ini memang setting Israel bekerja sama dengan beberapa kolaborator dari Palestina juga Pak Isan. Kita tahulah bahwa secara internal pemerintah Palestina dengan Gaza yang ada di Hamas ada di Gaza ini kan tidak punya satu kubu dalam melihat kasus ini Pak Isan. Ini digunakan kesempatan oleh beberapa kelompok untuk menggambarkan bahwa ini ada gejolak di Gaza, menolak ekstensi Hamas, menolak apa yang dilakukan Hamas, menolak perjanjian yang ditawarkan oleh Israel, bla 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 segala macam Pak Isan. Ini sebagai setting Pak Isan. Dan saat itu sangat kecil mereka ikut berpartisipasi dalam ini. Dan saya khawatir ini adalah satu upaya juga dari Benyamin untuk mengatakan bahwa Hamas tidak didukung oleh warga Palestina yang di Gaza. Ini sangat seperti itu Pak Isan. Maka ini semua adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kolaborator lah pemerintah Palestina dengan Israel untuk menggambarkan bahwa sekarang masyarakat sudah jenuh untuk melanjutkan perang untuk segera menerima proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Israel yang begitu sangat merugikan Pak Isan. Kita gitu Pak Isan. Iya, sepertinya perjuangan Hamas ini tak jauh beda dengan perjuangan bangsa kita. Terjadi pengkhianatan dulu, ada Poantui lah, ada Kenil lah, ada apa macam-macam lah di dalam negeri ya. Sebagai sebuah perang urat saraf yang terjadi, Dr. Ben. Dan apa yang diharapkan dari dunia terhadap pergerakan Hamas ini, karena nampaknya Abu Mazen ini mencari celah di antara gejolak yang ada. Akankah dia menjadi otoritas terhadap pergolakan yang ada setelah pasca ini, atau memang Israel akan habis-habisan di sini? Bagaimana, Dok? Nah, selain ini, Pak Isan, ini kan kenapa tidak dilanjutkan? Ini ada analisa saya, Pak Isan. Kenapa tidak dilanjutkan ke tahap 2, tahap 3? Pada tahap 2, Pak Isan, itu ada pembebasan nama itu Marwan Barghouti, atau tokoh Fatah yang sangat diperhitungkan. Dan dulu digadang-gadang sebagai pengganti Abu Mazen, Pak Isan. Ini yang dikhawatirkan juga oleh pihak Palestina. Itu maka nggak disepakatin dilanjutin itu, Pak Isan. Kalau gitu, ini memang upaya Israel, Pak Isan, untuk dia udah kehilangan akal. Akal bagaimana Hamas yang harus menerima proposal ini yang sangat-sangat merugikan perjuangan mereka. Bayangkan pemimpin mereka harus keluar dari Gaza, senjata harus dilucutin. Ini sama seperti bunuh diri, Pak Isan. Betul. Mustahil lah gitu ya. Dan 50,000 lebih syahid dalam perjuangan ini tidak akan sia-sia, karena ini betul-betul sebuah fenomena yang luar biasa. Sementara perpecahan terjadi di dalam Israel sendiri, demo ribuan orang tak tanggung-tanggung atas pergolakan yang ada. Bagaimana kekuatan dari Benyamin Netanyahu dengan ekstremismenya ini di antara mereka berbanding terbalik dengan kelompok-kelompok moderat lainnya di Israel, Dr. Ben? Ya, ini kan begini Pak Isan, kalau misalnya Benyamin menerima semua perjanjian, dia kan ujungnya ditangkap Pak Isan. Jadi ada kasus yang banyak, kasus dia bersih. Maka dia berupaya sebagai macam cara berkoalisi dengan kelompok ekstrem kanan itu agar tetap melanjutkan perang, agar dia tidak dilanjutkan ke proses hukum. Itu aja persoalan. Maka banyak para pendemo yang melihat bahwa Benyamin ini kepentingan pribadi dia untuk melanjutkan perang gitu ya. Tetapi gini Pak Isan, yang unik kalau demo di Palestina itu, demo di Al-Quds ini kan lebih sopan mereka sopan, nggak ada acara bakar-bakar Pak Isan. Jadi ada mungkin sebetulnya kalau ada acara bakar-bakar kayak kita itu mungkin selesai 1 hari Benyamin itu. Karena mereka demonya sopan, nah itu sehingga proses itu kan masih panjang, sehingga Benyamin menganggap bahwa ini tidak terlalu pengaruh buat saya, karena tidak semua kekuatan ultra kanan itu menarik diri, Pak. Cuma si Ben Gvir yang tarik diri, kan. Tapi selalu dia balik lagi kan setelah perang dilanjutin. Jadi saya pikir ini adalah koalisi ini kalau memang pecah, Pak, bisa pecah, atau memang ada tekanan Trump yang kuat, itu mungkin akan lebih efektif untuk perang tidak dilanjutkan. Karena demo menurut saya perhatikan dari beberapa kali demo, dan itu terbelanjut beberapa kali, ini tidak terlalu pengaruh dengan kabinet perang ini, Pak Isan. Jadi maka kenapa si Benyamin yakin betul bahwa perang bisa lanjut, karena koalisinya nggak pecah. Cuma dua kalau misalnya itu yang sepakat, satu yang mundur, kemudian satu masuk lagi, kemudian inilah yang mengakibatkan persoalan yang terjadi di Gaza tidak selesai sampai dengan hari. Dr. Ben,
pemilihan tempat demo orang-orang Palestina mungkin dirasakan ya, berempati kita kepada mereka, kekurangan air, makan, keluarga yang syahid setiap hari, kejenuhan sampai kapan mereka bisa bertahan ini. Sehingga apakah ini betul demo ini menjadi sebuah rekayasa atau dibarengi dengan kejenuhan lain? Lebih dari itulah pemilihan tempat di Khan Yunis di depan Rumah Sakit Indonesia pula. Gimana, Dok? Ya, ini saya dalam aspek manusia, Pak Isan, ya. Aspek manusia. Bahwa perang panjang dengan blokade itu pasti unsur itu ada, Pak Isan. Unsur itu pasti itu manusiawi, saya pikir. Dan kita melihat juga bahwa cara minoriti, orang-orang Gaza ini yang mereka kualitas iman mereka yang tidak kuat. Rasa-rasa itu bisa mereka tekan, Pak Isan. Dan mereka merasakan bahwa ini bagian dari ujian mereka. Dan kenapa mereka pilih di depan Rumah Sakit Indonesia, Pak Isan? Karena Rumah Sakit Indonesia kan jadi ikon, Pak Isan, jadi internasional kan. Jadi yang nama Indonesia dianggap bahwa ini mewakili dunia luar, dunia yang lain, Pak Isan. Rumah Sakit Indonesia, kenapa pilihannya di situ? Internasional seperti itu. Dan relatif di Gaza Utara sekarang lebih aman dibandingkan sama Rafah, Pak Isan. Dibanding sama dulu ya. Lebih aman karena memang operasi militer kan di daerah Rafah di selatan sekarang. Karena dianggap pada ketika pembebasan sandera-sandera menurut deteksi radarnya Israel itu disimpan di selatan. Maka kenapa operasi itu banyak selatan. Dan kenapa di depan Indonesia tadi itu, Pak Isan? Karena mereka menganggap bahwa ini Rumah Sakit Indonesia pasti dampak publikasinya akan lebih besar. Sama seperti halnya dulu, Pak Isan, kita tahun yang lalu mereka melakukan demo untuk buka Rumah Sakit Indonesia, dan mereka bawa segala macam, untuk panci segala macam. Ini juga mereka mengharapkan adanya dampak yang besar terhadap internasional. Itu saya pikir pilihan kenapa di depan Rumah Sakit Indonesia, Pak Isan. Iya. Dok, setelah berganti kabinet Indonesia, menteri yang lama dengan lincahnya bermain dengan keadaan di Gaza, dengan keadaan sekarang, apa yang dokter lihat peran Indonesia dalam perjuangan masyarakat di Gaza khususnya dan Palestina umumnya, Dok? Gini, Pak Isan, saya sekarang ada pembagian job sekarang itu antara Menlu sama Wamenlu, Pak Isan. Untuk negara-negara OKI ini kan dihandle oleh Pak Anies Mata yang negara OKI. Nah, karena dalam dialog saya dengan beliau di TV One, saya kata kepada beliau juga bahwa untuk masuk ke Gaza, relawan-relawan kita ini memang harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik yang dilakukan oleh Indonesia kepada pihak Mesir terutama. Pemahaman juga yang pertama adalah bahwa counterpartnya ini kan kalau Menlu sama-sama Menlu, saya Pak Menlu Pak Tugino ini beliau masih awam terhadap politik luar negeri. Ini bacaan saya, Pak Isan. Beda sama Bu Retno. Seperti jomplang sekali, Pak Isan. Dan Pak Anies Mata, dia semua posisi wakil Menlu, Pak Isan. Wakil Menlu itu adalah wakil Menlu yang ada di dunia Islam. Atau Jokowi itu, Pak Isan. Jadi saya lihat bahwa Indonesia dalam negosiasi internasional, tapi Pak Sugiono nya sepertinya agak berbeda, agak jomplang dengan Bu Menlu yang lalu, Pak Isan. Nah, inilah buktinya kita lihat ya, Pak Isan. Andai kata misalnya bantuan Indonesia bisa masuk ke Gaza, itu menandakan bahwa beliau itu lebih bagus. Kita lihat saya TNI dalam pengiriman ke Gaza, mereka nggak masuk ke Gaza, Pak, lebih ke di Haris kan, di Haris di kapal Indonesia. Ini menandakan bahwa pendekatan dari pihak Kemlu ini belum efektif untuk bisa meyakinkan Mesir agar diberi akses untuk bisa masuk ke Gaza. Nah, makanya ada langkah-langkah yang lebih strategis, saya pikir, Pak Isan, bahwa kalau memang misalnya Indonesia akan serius untuk masuk bagian rekonstruksi Gaza pasca perang ini, memang harus RI 1 yang bicara sama Mesir 1 agar timbul kepercayaan yang lebih intens, lebih dekat, sehingga akses untuk bisa masuk Gaza akan lebih baik. Maka ini katanya buat Pak Sugiono hari ini akan lebih aktif dan lebih atraktif lah dalam politik luar negeri, karena lawan beliau adalah ini Bu Menlu Retno. Masyarakat ini yang kita pikir beliau harus belajar cepat lah, karena saya background beliau di Komisi 1, dan itu pun aku jarang mendengar statement yang beliau tentang politik negeri Indonesia, terutama di Palestina, Pak Isan. Dr. Ben, Anda yang sudah berkali-kali bahkan pernah lama berada di perbatasan Gaza, apa yang Anda lihat dari pergolakan di jalur Gaza ini, dan kenapa kita harus terus memperjuangkan
keberadaan bangsa Palestina dan wabil khusus pengembalian Masjidil Aqsa dan melihat hiruk pikuknya masyarakat Palestina itu sendiri dari firqah-firqah yang ada. Bagaimana Dr. Ben bisa menggambarkan kepada pendengar radio Silaturahim? Silakan, Dok. Jadi pertama, Pak Isan, ini tanggung jawab konstitusi, Pak Isan. Konstitusi kita yang mengatakan bahwa kita harus menghapuskan penjajahan di permukaan bumi. Pertama itu, Pak Isan. Dan yang kedua adalah bahwa Palestina adalah bagian dari umat Islam yang selama ini kita katakan bahwa satu tubuh dengan umat Islam yang lain. Nah, maka Palestina itu sangat spesial bagi Indonesia karena di situ ada Masjid Aqsa, kemudian ada tanah Islamiyah dan sebagainya, terutama berkembang Palestina, dan itu secara moral, secara ideologis, secara apapun, Pak saya punya tanggung jawab untuk bisa membebaskan Palestina. Dan apa yang bisa kita lakukan apakah langkah-langkah politik, kemanusiaan dan sebagainya, Pak Isan. Maka saya mau bagi 3 tahapan, Pak Isan. Pertama, tahapan bantuan kemanusiaan yang telah dan sedang kita lakukan pada hari ini. Adalah politik kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah di forum-forum internasional. Dan yang ketiga, Pak Isan, adalah politik perlawanan terhadap Israel. Nah, hari ini yang belum kita lakukan secara maksimal. Karena banyak betul barang-barang Israel yang kita nggak bekor, masih bolak-balik ekspor impor masih berlangsung walaupun di belakang, Pak Isan. Kemudian kita juga melihat masih ada pembelian senjata segala macam dengan Israel. Dan sebagainya, pengiriman mahasiswa kita ke Israel. Ini belum ada langkah yang tegas pemerintah untuk memboikot ini, Pak Isan. Artinya, nggak dekat saya Menteri Perdagangan untuk mengatakan bahwa semua barang-barang dari saya itu stop, nggak bisa. Dan saya dengan Pak Fahri sudah ketemu sebelumnya dengan Pak Zulhas misalnya. Sama pernah mengatakan hal ini yang sama kepada Pak Zulhas. Pak Zulhas sudah mengatakan bahwa ya saya mendukung pemboikotan itu, tapi dalam konteks beliau sebagai warga Indonesia, Pak Isan, bukan sebagai Mendak. Maksudnya yang saya harapkan sebagai Mendak, yang sebagai Mendak itu tegas mengatakan bahwa semua ekspor impor dengan saya itu ditutup, nggak bisa ada apa-apa di pihak ketiga misalnya. Ini belum dilakukan oleh Indonesia, Pak Isan. Maka sebab itu semua elemen anak bangsa itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab politik Pak Isan untuk bantu Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Cepat atau lambat harus dilakukan. Maka sebagai pemerintah sekarang Pak Prabowo harus kasih challenge, tantangan bagi dubes di Mesir dan khususnya di Mesir, Pak Isan, bahwa apabila dia bisa memasukkan bantuan-bantuan Indonesia baik barang maupun orang ke Gaza, itu prestasi, Pak Isan. Prestasi, tapi kalau enggak, ini gagal. Maka orang challenge itu harus ada, Pak Isan, tentang buat dubes ataupun diplomat kita yang ada di Mesir terutama. Sehingga mereka itu punya tanggung jawab yang tinggi untuk bisa melakukan apapun caranya agar Mesir bisa membuka akses lebar-lebar kepada Indonesia agar bisa masuk barang dan orang itu merekonstruksi Gaza. Betul, Pak Isan. Ya, Dok, sudah tanggung kita bincang tentang Gaza ini atau dengan Palestina dan perjuangannya. Saya pernah dengar, Dok, dari Majelis Ulama MUI, Dok Profesor Sudarnoto yang mengingatkan ada 3% penduduk Indonesia yang pro pada Israel. Apa yang dokter lihat? Karena 3% cukup besar ini, Dok, kalau dihitung dari 270 juta. Bagaimana narasi ini? Apakah dengan perubahan zaman ini makin berkembang akibat dari propaganda yang ada? Atau apa yang menjadi ingatan pendengar kita dan lingkungannya, Dok? Silakan, Dok. Sekarang ada channel namanya Fakta Israel, misalnya. Fakta Israel, ya, yang menjelaskan Israel segala macam itu keberkahan Israel dan sebagainya macam. Ini juga kita lihat bahwa ini menandakan bahwa kelompok-kelompok yang pro Israel telah bangkit, telah berani menunjukkan eksistensi mereka itu di depan publik Indonesia, Pak Isa. Saya lihat debat-debat ataupun debat-debat di TV terutama TV One sampai beberapa kali lihat itu diundang Simonik saya untuk dialog masalah ini dan berani mereka menunjukkan eksistensi mereka. Dan ini saya pikir hal yang perlu kita waspadai, Pak Isa. Sebagaimana ada 5 orang sekuler kita yang berangkat ke Israel dengan misi mereka yang nggak jelas, Pak Isa, itu. Kemudian atau ada kerjasama salah satu masjid besar di Indonesia dengan geng-gengnya Israel misalnya. Ini saya melihat bahwa mereka telah tumbuh karena pendekatannya itu lebih humanis, Pak Isa, lebih humanis, lebih akademis gitu ya. Contoh gini, Pak Isa, yang ahli bagian thalassemia, operasi thalassemia itu di Israel. Thalassemia ada satu kelainan genetik pada manusia. Itu ada beberapa rumah sakit kita mengirimkan dokternya ke sana. Sehingga mereka pulang, mereka punya gambaran yang positif terhadap Israel. Kemudian bagaimana beberapa sekolah di Sumatera Utara bisa mengirimkan mahasiswanya untuk sekolah di sana.
beberapa dosen kita yang sekolah di sana, pulang mereka itu agen-agen Israel yang secara budaya, secara akademis. Dan ini sudah berlangsung lama, misalnya sekarang ada 3% mereka itu karena itu ada regulasi orang dan sebagainya. Yang bisa menggambarkan, nggak seperti itu Israel. Bukan seperti itu Israel. Ya, kami melihat sendiri, merasakan sendiri. Nah, makanya ada hikmah, Besan. 7 Oktober ini menjungkir balikan persepsi-persepsi yang positif yang dulu dibangun mereka terhadap Israel. Nah, maka kita harus waspadai, semua kelompok kita waspadai. Artinya bahwa ujungnya adalah membuka hubungan diplomatik, itu merupakan ujung dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Israel. Karena bagaimanapun juga Pak Ihsan, Indonesia ini punya historis antara Yahudi dengan Indonesia. Bagaimana kita lihat beberapa kelompok Freemason misalnya ya, kelompok bangsa kita bagian dari itu juga bagian dari Yahudi kan. Nah, mereka coba mengembalikan cerita ini. Saya baca satu buku Ika Manila itu, dia melakukan pendidikan intelijen di Tel Aviv, itu yang pelatihnya itu adalah Yahudi Semarang misalnya. Dan sebagainya Pak. Itu semua itu sudah terang satu rangkai Pak. Ini harus kita waspadai. Ya, itulah kewaspadaan yang perlu. Arti jangan pernah berhenti untuk menarasikan, karena banyak yang sampai jenuh dari muda sampai tua membicarakan tentang Palestina ini sebagai tanggung jawab konstitusi kita. Dr. Ben, Timur Tengah yang Anda lihat sedemikian, ya nggak bisa dikata lagi lah, tapi berbanding terbalik dengan London, Kanada, New Zealand atau sebagian Amerika, bahkan Universitas Columbia mengambil resiko atas kekritisan terhadap pergolakan humanitarian yang ada di jalur Gaza dan juga menjadi sebuah genosida yang jelas-jelas terpampang di muka bumi. Fenomena apa ini, Dr. Ben? Ini Pak Ihsan, saya melihat Pak Ihsan dulunya ini kan, kalau kita lihat semua informasi itu adalah dari satu media, saya media ABC, CNN, saya juga Robert Murdoch itu Pak Ihsan. Nah sekarang dengan terbuka informasi sekarang mereka melihat bagaimana kekejaman Israel di Gaza, kebuka mata mereka. Oh seperti ini ya, dan mereka tidak menggambarkan, kan dulu itu kan beda Pak Ihsan. Semua ada media mainstream semua ada disensor semua sampai ke Indonesia misalnya. Sekarang contoh bagaimana misalnya dari pendapat di Amerika, 80% warga Amerika nggak percaya itu Israel lagi. Dan ini kan realita di Belanda misalnya, di Spanyol, apalagi Spanyol, di Norwegia, mereka melihat realita, dan itu tidak bisa dibohongin Pak Ihsan. Bagaimana misalnya wartawan Amerika yang datang ke Gaza dan pulang melihat masuk Islam, karena melihat bagaimana kemuliaan warga Gaza misalnya. Ini nggak bisa ditutupi lagi Pak Ihsan. Maka apapun cara bisa ditutupi lagi sekarang. Dan saya pikir kita nggak bisa membayangkan ke depan tuh bagaimana sikap dunia terhadap Israel. Bagaimana ICC bisa berani memutuskan Benyamin Netanyahu sama si Golan itu ditangkap misalnya. Bagaimana misalnya resolusi 1 PBB yang mendukung Palestina misalnya Pak Ihsan. Bagaimana Spanyol misalnya, Afrika Selatan berani melawan Trump gara-gara Israel misalnya. Itu semua fenomena yang kita lihat adalah akibat daripada peristiwa 7 Oktober ini Pak Ihsan. Dr. Ben, Syekh Muhammad Yasin, pendiri Hamas, pernah mengatakan waktunya, dan juga lebih spesifik 2027 kalau saya tidak salah. Apa yang menyebabkan dan fenomena apa yang terjadi sekarang ini terhadap target yang dibilang, apalagi tawanan sudah bilang waktunya sebentar lagi. Apakah ini sebuah ilusi atau sebuah ikhtiar atau memang sebuah nubuat, Dr. Ben? Tapi memang kalau kita lihat Pak Ihsan, bahwa hadis Nabi itu telah menyampaikan itu, bahwa akhir zaman itu Yahudi akan dikalahkan oleh umat Islam. Tapi tahun kapan kita kan masih misteri Pak Ihsan, misteri. Apakah 2027 atau lebih dari itu atau sebagainya. Apakah ini sebagai tanda-tanda nubuah, tanda besar. Semua ini kan masih misteri Pak Ihsan. Tapi sebagai Muslim, kita mempercayai bahwa akhir zaman itu akan turun Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka akan majukan Dajjal, mengalahkan Yahudi. Itu kan udah menjadi satu paket Pak saya yakin. Jadi pertanyaannya kapan ini Pak, kapan ini ya kita masih tidak bisa menebak. Itu kan mana rahasia ilahi itu Pak Isa. Masya Allah, betul. Dr. Ben, sebagai penutup bincang kita pagi ini di Ramadan 10 hari terakhir ini, doa-doa yang dipanjatkan terus dari berbagai tempat di muka bumi, wabil khusus Indonesia. Apa yang ingin Dr. Ben ingatkan kepada seluruh pendengar Radio Silaturahim setidaknya pada pagi Kamis ini, Dok? Silakan, Dok.
Ya baik, saya pikir ini bulan Ramadan, bulan yang makbul doa, kita jangan pernah melupakan doa, dan lebih kencang lagi mendoakan saudara kita di Palestina, ya kita bisa buka puasa dengan baik, dengan segala macam yang kita inginkan, kita bisa beli, kita bisa mencicipinya, Pak Isan. Saya bayangkan bagaimana kesulitan menderitanya saudara kita, dan doa, saya selalu katakan doa jangan pernah kita lupakan, Pak Isan, apalagi di malam-malam yang ganjil ini, harus kita terus kita berdoa pada Allah, sehingga Allah mau membebaskan mereka dari cengkeraman pembantaian lakukan Israel. Allah berikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah satukan hati mereka, satukan langkah mereka. Ini yang penting, Pak Isan. Harus kita kencangkan doa lagi pada saudara-saudara Palestina. Seakan-akan kita ada bersama mereka, dan kita berjuang sama mereka, Pak Isan. Ini yang saya sampaikan kepada para pendengar hati. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Ya, Dr. Ben, ini ada pertanyaan dari pendengar Rasil. Untuk membantu Rumah Sakit Indonesia, akses apa yang bisa disampaikan? Mungkin Dr. Ben ada nomor rekening atau website yang bisa dikunjungi, Dok? Oh, saya lupa tuh, Pak. Saya bisa lihat di website Mercy atau di IG Mercy, itu di medsos Mercy lah. Medsos Mercy. Oke, nomor rekening tepatnya. Oke, nanti akan kami sebutkan lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad, Pembina Medical Emergency Rescue Committee, atas bincang-bincang pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemajuan atau kemerdekaan bangsa Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kami bersama Dr. Sarbini Abdul Murad, Dr. Ben kami memanggilnya. Anda bisa menghubungi Medical Emergency Rescue Committee 0811990179 atau ke BSI Mercy 700 1352 061 700 1352 061.